既然签完了，开始吧。一门荣辱，就托付于您了。修仙者。 Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan dalam episode kali ini saya akan kembali melanjutkan alur cerita film Donghua A Record of Immortal Journey to Immortality, yang mana dalam part kali ini cerita yang disajikan sangatlah menarik untuk kita simak bersama. Dan mari kita langsung saja simak keseruan alur cerita filmnya. Setelah sebelumnya Jinchu, si kultivator hebat andalan geng serigala, dimusnahkan oleh Han Li, kini seluruh pasukan geng serigala serentak terkejut karena mereka heran akan kekuatan besar yang Han Li punya. Jia Yaohong atau Jia Tianlong diperintah untuk segera menyerah oleh Han Li, namun Jia Tianlong mengkhianati janjinya dan malah memerintah pasukannya untuk menyerang Han Li dan seluruh murid gerbang Gixuan. Han Li tentu saja bisa menghindar dengan mudahnya, namun setelahnya peperangan kembali terjadi dan kedua kubu pun saling menyerang lagi untuk kesekian kalinya. Han Li yang muak akan tingkah Jia Tianlong, kemudian ia pun mengirimkan bola api secara beruntun untuk mengalahkan keseluruhan geng serigala. Hingga terlihat mereka cukup takut akan serangan tersebut. Hingga tiba-tiba Han Li berada di dekat Jia Tianlong dan menawarkan dua pilihan terakhir demi keselamatan nyawa Jia Tianlong. Akan tetapi, Jia Tianlong malah tak mengindahkan peringatan Han Li, hingga terpaksa Han Li harus membunuh Jia Tianlong dengan kekuatan yang ia punya. Kesemua anak buah Jia Tianlong kini tak punya pilihan lain selain melarikan diri dari tempat tersebut agar mereka tak terbunuh juga seperti pemimpin mereka tersebut. Karena saking ketakutannya, mereka pun berlari kalang kabut tunggang langgang tak tentu arah untuk menghindari serangan Han Li. Karena kalaupun mereka ingin menyerang, mereka sudah tak punya pemimpin lagi untuk mengarahkan serta memimpin mereka. Singkat cerita, saat pagi tiba, kini Li Feiyu baru terbangun dari tidurnya setelah semalaman berperang. Di sana kemudian Han Li mengobati luka yang diderita Li Feiyu dari sisa perang semalam. Tak hanya itu, mereka pun kemudian sedikit berbincang untuk mencairkan suasana hingga pembicaraan mereka sampai pada Zhang Ti, yang pada saat itu Li Feiyu menanyakan keadaan Zhang Ti, yang kemudian tentu saja Han Li tak akan mengatakan keadaan Zhang Ti yang sebenarnya pada Li Feiyu. Setelah memberikan resep penekan pil sumsum yang Li Feiyu pakai dan juga beberapa obat lain, kemudian Li Feiyu menanyakan apakah Han Li benar-benar ingin pergi dari gerbang Gixuan karena beberapa anggota gerbang Gixuan mengasingkan Han Li yang merupakan seorang kultivator hebat. Karena sepertinya mereka seolah tak akan menerima seseorang yang menjadi kultivator di gerbang Gixuan. Meskipun Li Feiyu melarang Han Li untuk pergi, namun Han Li mempunyai tekad yang bulat, yang kemudian ia pun mengembalikan pedang yang Li Feiyu pernah berikan padanya dan langsung pergi meninggalkan Li Feiyu dari tempat tersebut. 李兄保重，我走了。你的家人，我会替你照顾好的。 Han Li dan Zhang Ti kini mereka berkelana menyusuri aliran sungai untuk menuju ke kota Jiacheng, yaitu kota tempat gurunya berasal. Dan kedatangannya ke sana adalah untuk meminta obat penawar pada istri dari sang guru untuk menghilangkan efek racun dingin yang telah menginfeksi tubuhnya. Saat sampai, Han Li pun sedikit melihat-lihat kota yang cukup asing baginya tersebut, yang kemudian ia pun pergi ke sebuah bar guna menghilangkan penatnya sejenak. Saat minumannya sampai di bawah sana, kemudian terlihat sebuah pawai yang dikatakan pawai tersebut adalah pawai pernikahan antara anak Dr. Mo dengan seorang pria bernama Wu Jianming. Yang dikatakan Wu Jianming tersebut seenaknya mengaku sebagai murid dari Dr. Mo, meskipun Han Li lah yang sebenarnya murid dari Dr. Mo. Dan alasan Wu Jianming mengaku sebagai murid Dr. Mo adalah untuk menguasai harta Dr. Mo serta menikahi anak Dr. Mo yang cukup cantik. Yang kemudian Han Li pun menyadari bahwa Dr. Mo menyuruhnya ke sana, salah satunya juga karena Dr. Mo sudah memperkirakan hal tersebut akan terjadi dan ia ingin agar Han Li mengatasi semua hal tersebut. 莫彩环，对呀，莫家的女儿，
全城年轻人的梦中。 Di dalam kediaman Dr. Mo, kini anak dari Dr. Mo tengah disiksa oleh Wu Jianming karena sebenarnya Wu Jianming hanya ingin menguasai harta Dr. Mo. Dan anak Dr. Mo menyadari hal tersebut, namun ia tak bisa berbuat apa-apa selain pasrah atau melawan sebisanya. Hingga tiba-tiba Han Li masuk ke ruangan tersebut dan ia langsung menyuruh Ku Hun atau Zhang Ti untuk menghentikan Wu Jianming dengan mencekik leher Wu Jianming. Setelah memastikan anak sang guru baik-baik saja, Han Li kemudian mengatakan bahwa Wu Jianming bukan murid Dr. Mo dan Han Li mengatakan ialah murid dari Dr. Mo yang sesungguhnya. Setelahnya Han Li pun menghadap pada istri Dr. Mo yang biasa dipanggil Nyonya Mo dan ia langsung menyampaikan surat dari Dr. Mo untuk mendapatkan Nuanyang Bayo, yaitu obat penawar dari Nyonya Mo. Namun tiba-tiba Nyonya Mo mengurung Han Li karena ia mengetahui bahwa Han Li telah membunuh Dr. Mo dari keterangan yang Dr. Mo tulis dalam suratnya. Han Li kemudian mengatakan bahwa sebenarnya ia terpaksa membunuh Dr. Mo karena itulah jalan satu-satunya agar ia selamat. Nyonya Mo tak percaya sama sekali akan semua ucapan Han Li yang telah membunuh Dr. Mo, yang kemudian ia menanyakan apakah yang Han Li inginkan dari Nyonya Mo. Dan tentu saja Han Li akan meminta Nuanyang Bayo pada Nyonya Mo. Hingga kemudian kerangkeng yang mengurung Han Li kemudian dilepas karena tentu saja itu tak akan bisa untuk menahan kekuatan besar yang Han Li punya. Nyonya Mo kemudian menceritakan tentang Dr. Mo pada anaknya yang dikatakan Dr. Mo pergi dari rumahnya dahulu adalah untuk mencari seorang kultivator hebat hingga Nyonya Mo harus bertahan hidup di sana tanpa Dr. Mo. Setelahnya Nyonya Mo mengatakan bahwa jika Han Li ingin mendapat Nuanyang Bayo, maka Han Li harus menikahi putrinya. Akan tetapi Han Li menolak untuk menikahi anak Dr. Mo dan ia mempunyai cara sendiri untuk melindungi Nyonya Mo dan anak Dr. Mo untuk berterima kasih jika ia diberikan Nuanyang Bayo. Dan ternyata saat pagi tiba, Han Li menyuruh Ku Hun atau Zhang Ti untuk melindungi Nyonya Mo dan anak Dr. Mo saat Han Li pergi dari sana dan melanjutkan perjalanannya untuk menjadi seorang kultivator abadi. Dengan cukup sedih, Han Li pun memerintah Ku Hun atau Zhang Ti untuk tetap di sana dan melindungi keluarga Dr. Mo. Sesaat sebelum pergi, anak Dr. Mo mencegat Han Li dan menanyakan kemana Han Li ingin pergi, yang kemudian dijawab bahwa Han Li ingin pergi ke lembah Shenzhou untuk bertemu dengan semua kultivator yang sama sepertinya. Dan anak Dr. Mo kemudian berpesan agar Han Li pergi ke lembah Tianan juga untuk menemukan kultivator yang sama seperti dirinya. Setelah memberikan buku teknik medis ciptaan Dr. Mo, Han Li pun berpesan jika ditakdirkan mereka akan bertemu lagi, yang kemudian ia pun pamit untuk pergi dari sana. 说是有缘。 Dalam perjalanan dikatakan Rana Zhang, Chun Gong Han Li menerobos ke tahap yang baru. Racun dingin di tubuhnya perlahan menghilang akibat Nuanyang Bayo yang ia konsumsi. Hingga tiba-tiba pemandangan yang cukup familiar terlintas di depannya, yakni tempat yang sama persis seperti waktu pertama kali ia meninggalkan orang tua serta adiknya untuk pergi berguru di gerbang Kiksuan. Hingga membuat Han Li cukup khawatir serta merindukan keluarga yang sudah lama tak ia jumpai. Singkat cerita, dalam rimbunnya hutan, kini Han Li melihat seorang pria bernama Wan Xiaoshan yang menjual obat pada penduduk di sekitar sana. Hingga kemudian seorang pria datang dan mengatakan bahwa obat Wan Xiaoshan sangat mujarab dan ia berniat menukarkan bahan obat turun-temurun dari keluarganya pada Wan Xiaoshan. Yang kemudian Wan Xiaoshan menyetujui hal tersebut dan menukarkan obatnya dengan bahan obat dari si pria tersebut. Wan Xiaoshan kemudian melihat Han Li dan ia menanyakan apakah Han Li ingin membeli obat miliknya, yang kemudian Han Li pun menanyakan di manakah lokasi lembah Tainan. Dan ternyata Wan Xiaoshan juga menuju ke lembah Tainan dan mengajak Han Li untuk ikut bersamanya. Akan tetapi sebelum itu Han Li mengatakan bahwa ia ingin pergi ke suatu tempat terlebih dahulu. Wan Xiaoshan kemudian mengatakan bahwa ia iri akan akar spiritual yang Han Li punya. Dan karena Han Li tak tahu mengenai akar spiritual, ia pun menjelaskan akar spiritual adalah untuk membedakan mana yang fana dan mana yang abadi. Dan dikatakan akar spiritual ada beberapa perbedaan, di antaranya adalah 4-5 akar spiritual dinamakan akar spiritual semu, dan akar spiritual tunggal dinamakan akar spiritual surga dan sangat cepat untuk berlatih. Akan tetapi terdapat ranah pemurnian Qi yang susah untuk dilewati. Ranah pemurnian Qi terbagi menjadi 4 bagian, dan bagi siapa saja yang bisa menembus ranah tersebut dan sampai pada ranah Yuan Jing, maka ia bisa hidup selama ribuan tahun lamanya. Dan episode A Record of Immortal Journey to Immortality berakhir di sini guys.
Akan tetapi episode berikutnya dari donghua-donghua yang lain juga akan saya upload. Maka dari itu, tekan tombol subscribe di bawah, berikan like serta komentar Anda agar saya semakin semangat untuk membahas alur film donghua-donghua yang lain. Seperti biasa, terima kasih dan juga matur sakalangkong.